Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulinda Telusa, NPM 1211 4201 210221. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Grace Wakano, Escape MCAP. Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di saat ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Organ gastrointestinal atau saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, satu tabung memanjang dari mulut ke anus, dan organ aksesori yang berhubungan, terutama kelenjar yang terletak di luar saluran pencernaan yang mensekresikan cairan di dalamnya. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi yang utama adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dan nutrien atau zat-zat makanan yang dicerna oleh saluran pencernaan untuk kemudian diserap. Proses mencerna dan menyerap makanan, air, dan elektrolit dilakukan secara mekanik maupun kimia oleh saluran pencernaan yang bermula dari mulut sampai ke anus. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, ingesti. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan. Yang ketiga, peristaltis. Yang keempat, digesti. Yang kelima, absorpsi. Dan yang keenam, egesti atau defekasi. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari 1. Mulut, 2. Faring, 3. Esofagus atau kerongkongan, 4. Lambung, 5. Usus halus, 6. Usus besar, 7. Rektum, dan 8. Anus. 1. Mulut. Mulut adalah tempat pertama makanan masuk ke dalam tubuh dan juga merupakan awal dari pencernaan tersebut dimulai. Selain itu, mulut juga merupakan awal mula dari proses pencernaan mulut. Struktur mulut terdiri dari 1. Bibir, 2. Lidah, 3. Gigi, 4. Langit-langit, 5. Gusi, dan 6. Kelenjar ludah. Fungsi mulut adalah sebagai tempat masuknya makanan dan udara. Yang kedua, faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang melekat pada dasar tengkorak di atas dan berhubungan dengan esofagus di bawah ini. Bagian faring yang pertama, nasofaring, yang kedua, orofaring, dan yang ketiga, laryngofaring. Fungsi dari faring ialah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan tabung muskular yang panjangnya sekitar 25 cm dan berdiameter 0,5 cm. Esofagus dimulai di leher sebagai sambungan faring, berjalan ke bawah leher dan toraks, dan kemudian melalui crucinitra, diafragma memasuki lambung. Bagian esofagus terdiri dari esofagus servikal, esofagus torakal, dan esofagus abdominal. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Yang keempat, lambung. Lambung merupakan rongga otot berongga yang besar, letaknya di rongga perut atas sebelah kiri. Struktur lambung terdiri dari membran mukosa, lapisan muskual, lapisan submukosa, dan lapisan peritoneal. Fungsi lambung adalah 1. Bertindak sebagai hopper, berisi makanan di dalam kantong dan mengeluarkannya secara bertahap ke dalam anus. Yang kedua, meneruskan pencernaan makanan sampai pada tahap di mana makanan dicerna lebih lanjut di dalam anus. Dan yang ketiga, menyekresi faktor intrinsik
yang dibutuhkan untuk absorpsi vitamin B. Yang kelima, usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran cerna di antara lambung dan usus besar. Bagian usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus adalah mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan di lambung. Proses ini diselenggarakan oleh, yang pertama, usus halus secara selektif mengabsorpsi produk digestif. Yang keenam, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi saluran rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Bagian usus besar terdiri dari sekun, kolon, dan rektum. Fungsi utama usus besar adalah menyerap sisa cairan tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk fases. Yang ketujuh, rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Yang kedelapan, anus. Anus adalah bagian dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Fungsi anus adalah yang pertama, untuk melakukan proses defekasi, yang kedua, mengatur keluarnya fases, dan yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Di saat ini, kita akan masuk dalam organ aksesori. Yang pertama, gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis, mulai dari email yang keras, dentin atau tulang gigi. Di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Yang kedua, lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya, kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan kelenjar di dalam rongga mulut yang mensekresikan saliva. Kelenjar saliva terbagi atas kelenjar saliva minor dan kelenjar saliva mayor. Selanjutnya, hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Selanjutnya, kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Yang terakhir adalah pankreas. Pankreas adalah organ panjang pada bagian belakang abdomen atas. Demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom.